Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padli Adiwinata akan menjelaskan sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Yang ini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gotong royong. Sebagai seorang pelajar Indonesia yang bergotong royong, di mana dia harus mampu untuk melakukan suatu kerjasama dengan orang lain untuk suatu tujuan yang disepakati, di mana dalam hal gotong royong ini setiap pelajar harus memiliki beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama yaitu memiliki rasa untuk kolaborasi, di mana kolaborasi di sini merupakan suatu bentuk kerjasama dengan orang lain dalam mencapai suatu tujuan yang memiliki dan serta memberikan energi positif terhadap temannya dalam berkolaborasi dalam suatu pekerjaan ataupun hal dalam untuk mencapai tujuan yang positif tentunya, di mana hal yang positif ini dapat kita contohkan dalam kehidupan pelajar. Contoh simpelnya daripada saat dia masih sekolah dasar, kita ambil contoh saat mereka mengerjakan tugas kelompok, di mana mereka akan berkolaborasi sesama siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Baik, kita lanjut ke aspek yang selanjutnya, yaitu rasa peduli terhadap lingkungan. Rasa peduli ini merupakan suatu bentuk dorongan dalam diri seseorang untuk memperhatikan lingkungannya maupun bentuk fisik dari keadaan sekitar yang ada dalam proses belajarnya maupun lingkungan belajarnya. Hal ini dapat kita ambil contoh ketika kita buat sebuah kasus di mana ada seseorang yang merupakan ketua kelas kita ambillah di sebuah sekolah menengah atas ataupun SMA. Jadi, dia sebagai ketua kelas harus memiliki rasa peduli terhadap lingkungannya sehingga dia dapat melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Kita contoh, ketua kelas ini melihat kelasnya sedikit gaduh saat belajar, dan dalam hal ini dia akan memberikan sanksi tegas kepada temannya. Ataupun misalkan kelas tersebut terlihat kotor, tentu dia akan merangkul teman-temannya untuk membersihkan kelas tersebut. Dengan mereka bekerja sama, tentu hal tersebut akan menjadi mudah serta indah. Dan poin yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila ataupun profil pelajar Pancasila dalam aspek gotong royong, yaitu rasa ingin berbagi. Berbagi di sini dapat kita artikan sebagai suatu bentuk dari kegiatan memberi dan menerima memberi sesuatu berupa pengetahuan ataupun hal yang dibagikan ataupun diberikan dan diterima oleh ataupun dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Berbagi di sini tentunya harus dimiliki, merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang pelajar ataupun manusia pada umumnya, di mana berbagi di sini tidak kita hanya artikan sebagai dalam bentuk memberikan materi, tapi juga ilmu, pengetahuan. Kita ambil contoh dalam suatu kelompok belajar yang dibagikan oleh seorang guru, tentu sudah melihat aspek-aspek dari serta kemampuan dari siswanya. Tentu seorang guru yang baik akan mengumpulkan siswa tersebut mengumpulkan dengan kemampuan yang variatif, ada yang sedang-sedang, ada yang pintar ataupun ada yang kurang di dalam suatu kelompok. Hal tersebut tentunya bertujuan agar siswa tersebut
memiliki rasa untuk berbagi. Dalam hal ini berbagi ilmu pengetahuan yang dia miliki. Kita ambil contoh, ada dibentuk satu kelompok belajar dalam sebuah kelas. Ada satu siswa yang pintar dalam matematika, dan ada lagi yang pintar dalam bidang seni, ada juga yang pintar dalam bahasa Indonesia. Nah, ada juga yang kurang di dalam hal semuanya. Tentu dalam kelompok belajar tersebut, mereka ketika belajar, si anak yang pintar dengan matematika akan memberikan ilmu pengetahuannya, akan membantu teman-temannya yang kurang dalam matematika dalam mengerjakan soal. Saat dalam kelompok belajar, dia akan menjelaskan lebih banyak kepada teman-temannya. Begitu pula sebaliknya, temannya yang pintar bahasa Indonesia tentu akan menjelaskan semua poin-poin dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan fasih kepada temannya. Dan dibilang yang siswa yang memiliki kemampuan yang menonjol dalam bidang seni tentu akan mengajarkan pada teman-temannya bagaimana teknik dalam misalnya menggambar, dalam membuat kerajinan, bagaimana dia akan tentu. Dan ada anak yang masih kurang dalam hal tersebut akan terbantu dengan teman-temannya karena dia mendapatkan dorongan dari teman-temannya untuk belajar, sehingga dia memiliki motivasi belajar. Dan hal tersebut merupakan cerminan dari gotong royong ataupun kerjasama yang dalam artian positif yang dilakukan oleh pelajar. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yang dapat diambil dalam kesempatan kali ini, di mana profil pelajar Pancasila mestinya memiliki rasa ataupun memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain tanpa melihat satu sudut pandangnya sendiri. Misalkan tidak hanya melihat dari saya sudah pintar dan saya tidak perlu dengan orang lain, tidak. Tapi dalam proses ini, seorang pelajar Pancasila harus memiliki rasa ingin berbagi dan peduli, serta dan memiliki sikap yang toleransi untuk berbagi, menerima ilmu, serta menerima masukan, dan mengerjakan segala sesuatu yang positif dengan lingkungan belajarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.